فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin, teriring doa mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, istiqomah di dalam ngopeni jamaah sekalian, dan tentunya kita berharap nantinya bersama-sama dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Bapak Haji Kuslan Nugroho yang telah mengantarkan acara ini, tadi juga mendoakan kita semua sebagaimana doa yang tadi kita baca, wasakhi adsadana daima hayatina. Tidak hanya kita, saya, tetapi panjenengan semua jamaah senantiasa membaca doa itu, yang artinya wasakhi adsadana, mudah-mudahan seluruh jamaah kajian Sabtu pagi diberikan kesehatan yang prima, daima hayatina, selama kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan Indonesia yang ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2026. Teriring doa, tema yang sudah disampaikan, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bisa kita rasakan bersama-sama. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan ini kita peringati kelahirannya. Hari ini tepatnya kita berada di tanggal 2 Rabiul Awal 1448. Kalau yang sering disebut dengan bulan Maulid. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Al-Marzuki itu disampaikan, mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatal Madinah abuhu Abdullah Abdul Muttalib
wa Hashimun abdu manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arba'atuhu Halimatus Sa'diyah. Pun sami hafal nggih? Alhamdulillah. Kados ingkang dipun dawaken kalian Pak Haji Kuslan di bulan Maulid ini, amaliyah sebagai bentuk mahabbah kita kehadiran Rasulullah adalah dengan membaca, memperbanyak, menghayati sholawat. Kalau jamaah Sabtu pagi yang familiar baca sholawat apa? Halo, yang panjenengan familiar itu baca sholawat apa? Sholawat Jibril. Ya monggo sare-sare. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sebentar malik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo diteruskan. Salawat Jibril adalah bentuk penghormatan Nabi Adam kepada Nur Muhammad, Nabi Agung Muhammad. Meskipun secara fisik Rasulullah belum tercipta, tetapi Nabi Adam ketika ingin menikahi Siti Hawa, maharnya adalah dengan sholawat Jibril. Kenapa disebut dengan sholawat Jibril? Karena Nabi Adam sendiri belum tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Lalu kemudian Nabi Muhammad secara fisik juga belum tercipta, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan bersolawat melalui malaikat Jibril. Itulah kemudian solawat mas kawinnya Rasulullah disebut dengan solawat Jibril. Dari ini pula para ulama menjelaskan, karena mas kawin itu adalah bentuk penghormatan kepada seorang perempuan, maka banyak ulama memberikan amaliyah untuk bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, juga harus salah satunya mengistiqomahkan
membaca sholawat Jibril. Disinilah kita banyak tahu kenapa ulama-ulama itu memperbanyak sholawat Jibril. Pak Haji Waji dan para santri, monggo pinara ngajeng Waji. Lah, monggo bersani kayang. Ya, selamat datang Pak Haji Waji dan para santriwan Pondok Mutiara. Apa Pak Haji, Mutiara apa? Oh, Mutiara Cinta Damai, luar biasa. Mutiaranya Pak Waji cinta damai, cinta pengajian. Allahumma amin. Karena Pak Waji cinta damai, topik pengajian kita ini Pak Waji, mensyukuri nikmat kemerdekaan, mewujudkan kebebasan dengan memaksimalkan ketaatan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Apa sih kaitannya Asmaul Husna yang tadi dan setiap Sabtu kita baca terkait dengan kemerdekaan? Mari kita hayati bersama makna Asmaul Husna yang paling relevan dengan esensi kemerdekaan. Oh, jebule yo eneng. Ada 3 Asmaul Husna yang mempunyai relevansi dengan nilai kemerdekaan. Yang pertama adalah Al-Malik. Tadi kita bacanya bagaimana? Al-Malikul Qudusus Salam. Esensinya Asmaul Husna Al-Malik, hanya Allah pemilik kedaulatan tertinggi. Di dalam mukaddimah kita sampaikan, Qulillahumma malikal mulki. Karena hanya Allah yang memiliki, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan itu, raja itu diberikan Allah kepada man tasha, kepada orang yang dikehendaki, wa tanzi'ul mulka man tasha, dan dicabut dari orang yang dikehendaki. Dicabutnya karena dilengserkan, dicabutnya karena purna tugas atau pensiun, dicabutnya karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kita masuk kategori mana? Yang kedua ya, pensiun. Yang hadir pensiunan. Relevansinya apa? Kemerdekaan membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk. Dan penghambaan kepada sesama makhluk ini diciptakan oleh penjajah. Saat penjajahan Protestan, kita diajak ke gereja. Saat penjajahan Jepang, kita diajak menyembah matahari. Saat semuanya ini selama 350 tahun kita disembah, diminta menyembah para penjajah. Itulah relevansi nilai kemerdekaan kita. Bagaimana aplikasinya untuk Asmaul Husna Al-Malik? Yang maha berkuasa adalah bangsa yang merdeka hanya tunduk pada hukum Tuhan yang disebut dengan sunnatullah, bukan kepada penindas atau penjajah. Hari ini 81 tahun kita merdeka, semestinya iya kana budu wa iya kanas ta'in. Itu esensi dari Al-Malik.
Kalau panjenengan pengen tahu esensi seperti itu di mana dan rentetannya seperti apa, panjenengan bisa baca dari karya Hakim Al-Malik kaitannya dengan kemerdekaan. Beliau dijelaskan secara detail di halaman 22. Demikian manusia bisa saja menjadi raja, akan tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Boleh saja dia menguasai wilayah kerajaannya, akan tetapi dia tidak bisa menguasai jiwa-jiwa rakyatnya. Oleh karena keterbatasan inilah, setiap raja akan bertekuk lutut di hadapan kekuasaan sang maharaja, baik di dunia maupun di akhirat. Spirit Al-Malik kaitannya dengan kemerdekaan bisa panjenengan baca di halaman 23 dan seterusnya. Dan doa yang semestinya kita baca untuk bisa mempraktekkan Asmaul Husna Al-Malik juga beliau sampaikan di halaman 32. Kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadirun tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ketahuan. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Doa itu ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 dan 27, yang artinya bahwa Allah lah pemilik kekuasaan itu, diberikannya kepada yang dikehendaki, dicabutnya dari yang dikehendaki, memuliakan orang yang dikehendaki, menghinakan orang yang dikehendaki. Biyadikal khair, dan kebaikan itu hanya ada di tangan Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, menggantikan malam dan siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi, menghidupkan sesuatu yang hidup dan mematikan sesuatu yang mati. Ini adalah asal usul kehidupan. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab, dan Allah melimpahkan rezeki kepada yang dikehendaki tanpa batas. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Itu yang pertama, Al-Malik. Kemudian relevansi Asmaul Husna dengan kemerdekaan adalah apa, jamaah sekalian? Al-Mu'izzu. Al-Mu'izzu artinya adalah maha memuliakan. Esensi Asmaul Husna Al-Mu'izz adalah Allah memberi kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Relevansinya Asmaul Husna Al-Mu'izz dengan kemerdekaan adalah penjajahan sesungguhnya merendahkan martabat manusia.
Sedangkan kemerdekaan mengembalikan kehormatan bangsa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan itu tidak berkemanusiaan. Aplikasinya, kemerdekaan adalah momentum menjaga martabat bangsa agar tidak dilecehkan. Kalau panjenengan semua merasakan ini, maka panjenengan merdeka. Saya ingin tahu Asmaul Husna yang terus kita baca setiap Sabtu, Al-Mu'izz, itu diurutan keberapa dari 99 Asmaul Husna? Tidak tahu. Kalau Al-Malik urutan keberapa? Keempat. Kalau Al-Mu'izz urutan keberapa? Ke-25. Panjenengan baca lagi. Tadi saya baca itu tujuannya jamaah kira-kira apal enggak gitu urutannya. Jadi kalau pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'aimin, dan seterusnya. Al-Mu'izz itu urutan ke berapa? 25. Ya Basitu ya Hafidh ya Rafi'u ya Mu'izz. Mari kita ulangi lagi. Ya Basitu ya Hafidh ya Rafi'u ya Mu'izz. Bahwa Allah itu Al-Mu'izz. Makanya pangapunten, kalau kita sudah tahu relevansinya, kemudian aplikasinya kok hari ini ada yang melecehkan Al-Quran. Bentuk pelecehannya adalah orang disuruh menghafal surat Al-Duha, begitu hafal dikasih minuman keras. Itu adalah bentuk pelecehan dari Al-Mu'izz. Orang tidak boleh, kalau dia merdeka, ya jangan begitu dong. Di mana panjenengan sebagai seorang Al-Mu'izz yang Allah muliakan Al-Quran itu sendiri, Allah muliakan orang yang menghafal surat Al-Duha, lah ribetnya kok miras. Itu dia tidak merdeka dan juga tidak ada nilai kemerdekaan di dalam diri kita. Kalau ada orang Islam dibegitukan, tidak merasa terlecehkan, tidak merasa tersinggung, berarti dia juga belum merdeka. Dalam kaitan ini ada 4 kategori kemerdekaan. Yang pertama disebut dengan hurriyatul fardiyah. Apa Bapak Ibu? Hurriyatul fardiyah, yaitu kemerdekaan individual. Ada hurriyatul istima'iyah. Apa Bapak Ibu? Hurriyatul istima'iyah, kemerdekaan komunal bersama. Ada hurriyatul iqtisadiyah. Ayo apa Bapak Ibu? Angel men Pak. Hurriyatul iqtisadiyah adalah kebebasan finansial. Dan ada yang terakhir adalah hurriyatus siyasiyah, kemerdekaan berpolitik. Jadi dari kata Al-Mu'izzu itu, kalau prakteknya masih melecehkan, berarti dia tidak punya hurriyatul iqtisadiyah. Dia cari uangnya recehan, melecehkan orang lain dan melecehkan kehormatan, yang berarti dia tidak memiliki hurriyatul iqtisadiyah. Dan bersyukur hari ini sudah ditangkap oleh polisi, mudah-mudahan mendapatkan
balasan yang setimpal dengan melecehkan Al-Quran, melecehkan orang yang menghafal, dan itu melecehkan makna kemerdekaan, melecehkan Asmaul Husna Al-Mu'iz. Ya. Kemudian Asmaul Husna yang relevan dengan kemerdekaan adalah Al-Quddus, yang artinya Maha Suci. Esensi dari Asmaul Husna Al-Quddus adalah Allah suci dari segala kekurangan dan kezaliman. Semua jenis penjajahan adalah kezaliman, dan itu bertentangan dengan Asmaul Husna Al-Quddus. Kalau saya tanya, Al-Quddus, Asmaul Husna urutan keberapa? Kelima. Al-Malik, Al-Quddus. Kalau ini keempat, ini kelima. Kalau ini ke-25. Relevansinya, kemerdekaan bertujuan menyucikan tanah air dari sistem yang dolim. Jadi siapapun yang memimpin, kalau punya karakter ini, itu belum merdeka. Aplikasinya, mari kita mengisi kemerdekaan dengan membersihkan negara ini. Dibaca bareng-bareng. Halo? Ayo dibaca bareng-bareng. Dan tidak kelihatan dan ketidakadilan. Jadi kalau kita baca setiap Sabtu Al-Quddus, lah jamaahnya masih begini, itu bertentangan dengan yang dibaca. Semangat kemerdekaan saat kita membaca Al-Quddus, jamaah kita jangan sampai yang melakukan ini, Allahumma amin, yang melakukan ini tidak kelihatan ketidakadilan. Jadi kita hayati betul ya, makna-makna ini sesungguhnya sangat relevansi dengan kemerdekaan Al-Malik, Al-Mu'iz, dan Al-Quddus. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan, Allahumma amin. Kalau ini terbaca Bapak Ibu? Halo, terbaca nggih? Kalau tidak terbaca bisa di zoom. Kemerdekaan, Mas, minta di zoom ibu Mas. Hakikat kemerdekaan adalah anugerah terbesar. Kemerdekaan adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan ruang kebebasan bagi umat manusia untuk menjalankan ajaran agama secara aman, tenang, dan bermartabat tanpa rasa takut. Kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah. Ini pengakuan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, monggo Mas. Sebelahnya. Kemudian hakikat kemerdekaan adalah sarana penguat tauhid. Kemerdekaan selaras dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Tadi saya sampaikan 4 macam kemerdekaan. Kemerdekaan fardiyah, kemerdekaan istimaiyah, kemerdekaan iqtisadiyah, kemerdekaan sia-sia, itu berasal dari ini. Kebebasan fisik dan berbangsa sepatutnya dijadikan sarana utama untuk memperkuat tauhid, karena kita tahu bahwa para syuhada kita, pahlawan kita, untuk bisa meruntuhkan mental penjajah dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Siapa yang mengucapkan? Bapak Sutomo atau Bung Tomo. Kemudian memperbanyak amal soleh. Bagaimana masyarakat Aceh dulu berbondong-bondong urunan untuk bisa merayakan kemerdekaan, dan ini merekatkan persatuan.
Tidak mungkin kemerdekaan itu didapat kalau tidak bersatu, tidak solid, tidak bergotong royong dari Aceh sampai Merauke. Ini yang tadi di awal kita sampaikan, perintahnya bersyukur atas kemerdekaan itu di mana? Adalah di sini. Surat Ibrahim ini surat yang keberapa, Bapak Ibu? Halo. Urutannya mushaf itu surat Ibrahim urutan keberapa? Lupa. Urutan ke-14. Ayat 7. Insya Allah semua jamaah hafal di luar kepala. Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Maka tugas kita mensyukuri kemerdekaan yang ke-81 ini, berharap la azidannakum, kita semua diberikan kemerdekaan yang lebih esensial. Allahumma amin. Kemudian ini, apa kaitannya bersyukur dan nikmat kemerdekaan? Pesan di dalam Al-Quran surat Al-Quraisy yang insya Allah setiap saya ngimami sholat maghrib saya baca. Sudah hafal semua ya? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i wasai falyabudu rabba hadzal bait. Siapa? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pesan dari surat ini adalah stabilitas dan rasa aman. Prasyarat mutlak untuk menjalankan syariat dan ibadah tanpa ancaman, seperti ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau negaranya tidak stabil, negaranya tidak aman, umat Islam di negara itu tidak boleh naik haji. Kita bersyukur di zaman Corona 2022-2023 tetap bisa haji dengan kuota separuh. Kemudian yang kedua, semangat dari Al-Quraisy adalah kecukupan pangan. Allazi at'amahum min ju', yang memberikan makanan. Kalau hari ini programnya Pak Prabowo adalah ketahanan pangan. Jadi itu makna ketahanan pangan dari ini. Allazi at'amahum min ju'. Setelah itu bisa terwujud, alhamdulillah jamaah mujahidin sudah siap. Ketahanan pangannya di depan disiapkan ibu-ibu. Limpah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah kebebasan syiar. Kemerdekaan membuka jalan luas bagi dakwah dan pemakmuran rumah Allah. Al-Mujahidin ini bisa rame, panjenengan enak duduk di sini adalah karena kita merdeka. Saya bisa ngoceh dengan tenang, tidak ada yang ganggu. Itu juga bagian dari nikmat kemerdekaan. Itu makna dari keamanan dan ibadah yang khusyuk. Selanjutnya kita hayati bersama, menghargai jasa pahlawan. Insya Allah setiap tanggal 16 sebelum upacara kita juga ke makam pahlawan untuk wujud niki. Kita potong dari sini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih
kepada jasa pahlawan, la yaskurillah, sesungguhnya dia tidak bersyukur kehadirat Allah. Kalau panjenengan diajak tirakatan, dalilnya ini, wujud dari kita mensyukuri nikmat kepada jasa para pahlawan. Jadi mendoakan serta menghargai perjuangan dan pengorbanan pahlawan bangsa ini dibaca bareng-bareng. Ayo, merupakan bagian dari manifestasi akhlakul karimah dan bentuk nyata syukur atas nikmat kemerdekaan. Diulang lagi. Turun sarapan. Jadi ampun ngantos, jamaah Al-Mujahidin punya mentalitas anti seperti ini. Jadi kita hayati, semua itu dilakukan adalah wujud man lam yaskurin nas la yaskurillah. Kalau kita sering bersyukur kepada Allah, ya wujudnya berterima kasih kepada sesama manusia. Tidak usah ditolak-tolak. Ini ajaran yang mulia. Kemudian ini 4 pilar mengisi kemerdekaan dari ayat yang tadi kita lakukan telaahnya. Yang pertama, kalau kita merdeka mestinya harus beragama. Wong wis merdeka kok ateis, kok tidak punya agama, orang gape, maka dia sesungguhnya belum merdeka. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan biasa-biasa saja. Kenapa ini kok kualitas ibadah? Karena saat berperang, orang tidak bisa beribadah dengan leluasa. Bahkan ada cara sholat saat berperang. Itu gantian, saf yang depan dan belakang untuk gantian melakukan gerakan sholat. Kalau kita sudah aman, semestinya sholatnya berkualitas. Kemudian ini yang kebacut tadi, yang hafal surat Ad-Duha dikasih miras, ini menjauhi maksiat. Bersama-sama kita baca, menjaga moral bangsa dari perusakan akhlak dan kezaliman yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kalau jelas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis syaiton fastanibuhu. Sesungguhnya minuman keras, babi, judi, rijsun itu perkara yang najis. Min amalis syaiton, dari perbuatan setan. Lah merdeka kok kelakuannya gitu. Itu tidak sesuai dengan pilar kemerdekaan. Yang terpenting ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya menginginkan jamaah kajian Sabtu pagi seperti ini. Monggo bareng-bareng dibaca. Halo. Merawat saya bacakanlah. Merawat kebersamaan dengan sesama jamaah Sabtu pagi, merawat persaudaraan dengan jamaah Al-Mujahidin, merawat kedamaian antar sesama warga. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada NKRI, sebagai ini Bapak dan Ibu, ketaatan kolektif. Jadi ketaatan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, itu maknanya adalah ketaatan kolektif, tidak individual. Ini perlu dihayati.
Jadi kenapa kita harus rukun karo bojone, karo anake, karo tanggane, karo jamaah, kalau warga, itu adalah wujud ketaatan kolektif. Jangan sampai di masjid khusyuk ora rukun karo bojone. Di masjid khusyuk ora rukun karo tanggane. Di masjid khusyuk ora rukun karo lurahe dan macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Kalau ini tadi penghambaan murni dengan semangat tauhid, tidak usah kita baca. Lah ini yang sedang viral, coba dibaca bersama-sama. Ya, apa ini? Ayo, 100%, jangan setengah-setengah. Ayo bersama-sama. Ini kenapa saya sampaikan komitmen 100%, karena hari ini yang jadi isu sentralnya tadi pembagian miras dan banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan ini. Kenapa ini saya highlight biar kita semua tahu. Wong katanya memperingati, mensyukuri kemerdekaan, lah kok ini yang dilakukan, lah kok ini yang dilakukan, lah kok ini dilakukan. Di mana komitmennya merayakan kemerdekaan? Jadi kenapa ini kok harus 100%? Itu adalah wujud bahwa kita semua mempunyai kewajiban untuk membentengi moral bangsa. Allahumma amin. Ini kalau tadi ada 4 komitmen dari ayat dan hadis, kita di Kementerian Agama merumuskan 5. Kalau bisa di zoom lagi Mas, silakan difoto, dijadikan status. Ya, monggo. Pertama, makna kemerdekaan yang dirumuskan oleh Kementerian Agama tahun ini adalah merdeka dari penjajahan. Bebas dari belenggu penjajah adalah anugerah besar yang harus kita syukuri dan isi dengan kebaikan. Alhamdulillah, Kementerian Agama sudah mengadakan doa bersama tanggal 1 Agustus di Monumen Nasional Jakarta. Kami tanggal 2 diajak ke Masjid Akbar juga dalam rangka ini. Panjenengan bersyukur Kabupaten Magetan hari Minggu kemarin tanggal 9 diajak ndonga bareng sama Yai Ubaidillah Gusben di Masjid Agung. Kemudian yang kedua, merdeka untuk bersatu. Kemerdekaan menjadi perekat untuk bersatu dalam keberagaman demi Indonesia yang kokoh dan maju. Kita mengenal banyak agama yang diakui, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, semuanya bisa hidup bersama-sama. Yang ketiga, menurut Kementerian Agama, merdeka untuk berkarya. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa berkarya, membangun negeri, dan memberi manfaat bagi sesama. Kalau panjenengan hadir di sini, memberi manfaat bagi kita yang ada di masjid ini, panjenengan hadir di sini memberi manfaat kepada sesama, maka alhamdulillah. Yang keempat, merdeka untuk berakhlak mulia. Jangan sia-siakan kemerdekaan dengan hal negatif. Isi dengan akhlak mulia dan perilaku yang baik. Tidak usah mendem, tidak usah apa. Yang itu sekali lagi tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Yang terakhir, ini yang terpenting, yang relevan dengan Kementerian Agama, merdeka untuk beribadah.
Kemerdekaan memberi kita kebebasan beribadah dan mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dibaca bareng-bareng. Ya, sami-sami. Ya. Kalau ingin materinya silakan di-share Mas Teguh. Kalau saya dikopikan, ini sudah saya bawa. Kalau jamaah mungkin biar bisa mendalami lebih lanjut, silakan untuk di-share di grup. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kajian pada pagi hari ini. Teriring doa, mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini kita rasakan bersama, dan mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan berbagai bentuk ketaatan dan beribadah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, Rahim, Rahim.